Izinkan saya meralat ucapan jaksa. Tapi ingat, ini bukan pembelaan. Nama saya Sumara. Menjadi budak, babu, buru, dan apa sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, melangkah, dan meletakkan kepala saya di selangkangan orang-orang. Bertahun-tahun saya tutup mulut saya lipat lidah saya agar tidak bisa bicara. Karena bicara berarti bencana bagi perut saya, perut tiba, dan juga bencana bagi para majikan. Jadi kali ini, Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya untuk mendongakkan kepala. Izinkan saya untuk bersuara. Jangan dipotong dan jangan ditanya. Bila waktunya berhenti, saya akan padam untuk selamanya. Sejak usia saya masih kuncup, saya tidak pernah berani mendongakkan kepala. Apalagi di Karangsari, tempat saya dilahirkan. Pak Karsun, guru madrasah saya, pernah menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat besar yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab, makanya dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI diberantas dan dihukum. Bapaknya si Sumara itu kan PKI. Loh, iya tahu. Bapaknya si Sumara itu buronan, kena ciduk sama tentara. Makanya jangan bukan sama si Sumara. Bisa-bisa kena ciduk, kena tangkap. Adalah modern. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Sulistyo PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya hanya buruh dan kusir andong. Benar kata Simba, seharusnya Bapak gak usah lah gerus kelapa. Bapak gak usah jadi kusir andong. Bapak gak usah lah nyetor gularan ke Denasto. Lihatlah akibatnya.
Kenapa jadi ikut-ikutan kena ciduk setelah Den Asep diseret sama tentara? Dewan Hakim yang terhormat, jika memang Sulistyo bersalah, lantas apa iya saya, Simbo dan Simba harus mengadu dosa itu selamanya? Dikucilkan, dirampas darah kami, terdepar di negeri sendiri. Suatu hari saya bekerja di juragan beras. Dari bekerja di juragan beras, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta kepadanya. Namanya Mas Agus. Dia seorang saya tegap dengan baju lorong yang ketat yang membentuk kencang tubuhnya. Cinta saya semakin bersemi, manakala saya tahu Mas Agus juga menaruh hati kepada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Saya kasmaran. Tapi untuk kemudian kembali terjatuh dan tersungkur ke dalam jurang yang sangat curam. Saya tidak bisa melanjutkan hubungan saya dengan Mas Agus. Saya tidak bisa menikah dan satu ranjang dengan Mas Agus. Mas Agus mulai berpaling setelah mengetahui sejarah kelam keluarga saya. Haram hukumnya seorang tentara mempunyai istri seperti saya. Rasanya saya ingin lari, di mana bayangan Bapak tidak lagi mengusik hidup saya. Akhirnya melalui perantara seorang calo, saya mendaftar sebagai seorang TKW. Seluruh syarat saya penuhi, mulai dari biaya di kelurahan, Devnaker, kantor imigrasi, biro ketenaga kerjaan, dan seluruh tata bengai lainnya ternyata begitu sangat panjang. Akhirnya jadilah saya, Sumarah binti Sulistyo, seorang TKW dengan predikat NEM tertinggi. Jadi budak di negeri orang. Dari revolusi dan mesin cuci, artinya basi rapisan dan politika baju, dilatin mata pati jadi laju kaipal, matematika, diferensiality omelan majikan. Mana cerita Pak Karsun tentang pribadi bangsa Indonesia katanya adiluhung, ramah tamah, gotong royong, kekeluargaan? Mana? Ternyata semuanya hanya bisa dibeli dengan uang. Ternyata semuanya hanya bisa dibeli dengan uang. Tapi Pak Hakim,
saya kira dengan menjadi seorang TKW saya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Tetapi Pak Hakim, Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa. Gaji saya setahun hilang. Saya dilecehkan, Pak Hakim. Saya diperkosa. Saya diperkosa. Tapi Pak Hakim, saya harus berani mendongakkan kepala, meludahi orang yang berani merendahkan saya, mengambil pisau, dan kemudian saya unuskan tangan pisau itu ke jantung hatinya. Majikan itu, Pak Hakim, majikan itu saya bunuh. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumarah binti Sulistyo. Segera tanda tangani keputusan ini. Saya siap mati.